Kalau ada orang yang mencoba menyangkal kekristenan dari agama lain dan kutip ayat Alkitab, udah pasti asal comot. Saya jamin 100%. Emang ada Yesus bilang, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Orang banyak yang ketika nanya, apakah Isa dengan Yesus orang yang sama? Jawabannya biasanya langsung... Terus buat apa Tuhan menciptakan dosa kalau endingnya dia yang turun tangan juga buat nebus? Kenapa Tuhanmu nggak menciptakan utusan atau suruhan? Kenapa harus disalib? Kenapa kok dia nggak bisa melakukan apa-apa saat disalib? Ketika orang kemudian banyak komentar yang bilang, kok nggak bisa apa-apa, bukannya dia Tuhan? Oke, bro, ini kita melihat berbagai konten bro di sosial media. Oh, oke. Nah, boleh diceritain nggak? Awalnya tuh kenapa akhirnya bikin konten di sosial media? Jawaban simpelnya karena dulu teman-teman saya waktu kuliah banyak yang nyari saya untuk dapat jawaban. Jadi saya dulu zaman kuliah, waktu zaman di UGM, saya dikenal kayak Atma tuh yang ngerti Alkitab lah misalnya. Jadi teman-teman saya kalau Atma kenapa sih kayak gini, kenapa kita percaya gini, Tritunggal tuh maksudnya apa, misalnya kayak gitu-gitu, itu selalu ke saya yang jelasin. Makanya sampai saat itu saya di UGM, waktu itu pengurus namanya ada UKK, Unit Kerohanian Kristen yang seuniversitas. Jadi saya jadi kepala divisi pembinaan saat itu. Itu rutin untuk pendalaman Alkitab. Dan menarik, pendalaman Alkitab pertama saya bahas tentang argumen keberadaan Tuhan, gitu-gitu. Seorang teman saya sampai bilang, yaudah mak, kalau misalkan toh pelayananmu selama ini kayak gitu, kenapa nggak dibawa ke sosial media aja? Ya. Saya yakin bisa memberkati lebih banyak orang, dan bener aja. Ya udah saya buat. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita pribadi sebagai seorang Kristen juga nggak bisa menjawab ya. Sehingga kalau kita lihat di sosial media rame banget sebenarnya pertentangan tuh. Nah ini kita mau ngambil dari sosial media kita juga ya, yang mungkin bro bisa tanggapin dengan berbagai argumennya. Ini pertanyaan pertamanya ini bro, dia bilang gini, Tuhan kok lemah? Ada anggapan Yesus itu cuma nabi yang dituhankan sama pengikutnya belakangan. Apa ada bukti sejarah atau kata-kata Yesus sendiri di Alkitab yang menunjukkan dia itu lebih dari sekedar nabi? Oh yes, for sure. Kalau kita ngelihat, makanya saya mungkin kesampingan dulu soal Tuhan lemahnya, karena itu butuh pembahasan yang lebih lanjut. Tapi kalau soal, itu kan pertanyaan yang sering diarahkan kita ya, emang ada Yesus bilang, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Yang menarik, Yesus tuh saya selalu bilang gini, Yesus tuh bukan orang yang insecure. Bayangin kalau dia harus keliling-keliling, saya Tuhan loh gitu. Nggak perlu kayak gitu. Misalkan saya bilang sama bro, saya kerja di dapur dan saya tukang masak. Saya kerjanya sebagai apa? Chef. Tanpa perlu saya bilang harus chef. Nah, makanya ketika kita baca tentang Yesus, kita juga harus ngeliatnya kayak gitu. Banyak statement-statement Yesus yang kalau kita baca, itu cuma bisa dibilang sama Tuhan doang. Nggak bisa sama orang lain. Ketika Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Fokus kepada kebenaran dan hidupnya dulu deh. Siapa yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah bukan punya hidup, tapi hidup itu sendiri? Tuhan doang. Yang bilang bukan punya kebenaran, tapi kebenaran itu sendiri, cuman Tuhan. Di Yohanes 17, Yesus bilang, aku punya kuasa atas segala yang hidup. Siapa yang bisa bilang gitu? Tuhan doang. Yang aku punya kemuliaan bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan doang. Bahkan di Wahyu, Yesus bilang, aku adalah yang pertama dan akhir, Alfa dan Omega. Siapa yang bisa bilang itu selain Tuhan sendiri? Makanya, tanpa perlu Yesus bilang, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ketika dia ngomong statement-statement itu, orang yang punya otak, yang bisa mikir, akan langsung tahu, ya yang bisa ngomong itu Tuhan ya, dengan artinya ketika Yesus ngomong itu, ya dia ngomong Tuhan. Dan bahkan di Yohanes 5, Yesus bilang, orang-orang harus menghormati aku sama seperti menghormati Bapa. Statementnya penting. Menghormati Bapa itu siapa sih yang dimaksud Yesus? Of course Tuhan dong, Allah Bapa. Kita menghormati Bapa, apakah dengan cara yang sama dengan menghormati Tuhan, manusia? Of course enggak. Ketika saya menghormati papa saya di rumah, bukan berarti saya tiba-tiba nyembah berdoa kepada papa saya, enggak. Tapi Yesus bilang, cara kamu menghormati Bapa di sorga, itu lakukan kepada saya. Kamu nggak menghormati Bapa kalau nggak menghormati saya juga. Artinya Yesus lagi ngomong, kalau kamu nyembah Bapa, ya harus nyembah saya juga. Makanya Yesus bilang, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada aku. Itu semua statement-statement yang cuma bisa dibilang oleh Tuhan sendiri. Makanya dengan dibilang itu, Yesus lagi ngaku, aku Tuhan loh, ya sembahlah aku. Mau ngingetin lagi buat kalian semuanya yang mungkin saat ini lagi punya beban masalah, kalian bingung, nggak tahu mau cerita sama siapa, kalian bisa langsung hubungi nomor-nomor di bawah ini, karena ini adalah layanan konseling CBN. Kalian bisa langsung telepon, hubungi,
akan ada konselor-konselor kita 1x24 jam, mereka akan menjawab, membalas chattingan kalian, atau bahkan mengangkat setiap telepon dari kalian. Pokoknya kita mau ngingetin kalau kalian mau curhat, mau cerita apapun, pergumulan, permasalahan yang lagi kalian hadapin, langsung aja hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ya, cuman banyak kan memang pertentangannya, mereka mengatakan nabi ya, bahkan dibilang sebenarnya di perdebatan di sosial media itu ramai kan, bahkan dia dicap sebagai Nabi Isa ya, atau Isa Al-Masih gitu kan. Nah, apakah juga Yesus dan Isa Al-Masih itu orang yang sama yang menurut definisi mereka, Bro? I see. Orang banyak yang ketika nanya apakah Isa dengan Yesus orang yang sama, jawabannya biasanya langsung antara dua. Antara mereka iya orang yang sama, atau bukan, mereka orang yang berbeda. Saya ketika ngelihat dua opsi jawaban itu ngerasa itu kurang tepat. Yang lebih tepat apa? Isa sebagai karakter yang dinarasikan, itu niatnya memang merujuk kepada Yesusnya kita. Sekali lagi, Isa sebagai karakter, sebagai tokoh, diniatkan memang untuk merujuk kepada Yesus yang kita percaya, orang Kristen percaya. Tapi ketika kita ngeliat kisah hidupnya, ternyata berbeda. Maksud saya apa? Yesus kita itu nggak pernah ngomong waktu bayi, dia nggak tiba-tiba bisa ngomong. Isa ngomong. Yesus kita nggak tiba-tiba menciptakan burung dari tanah liat. Yesus kita disalib, Isa enggak. Jadi ini perbedaan narasi, perbedaan cerita gitu ya. Walaupun sekali lagi Isa yang diceritakan itu niatnya merujuk kepada kita, tapi ya karena narasinya beda ya kita nggak perlu percaya gitu. Jadi jawabannya ya niatnya mungkin merujuk kepada Yesus kita, tapi ternyata yang diceritakan bukan Yesus kita. Ya makanya juga ada keputusan dari pemerintah ya untuk mengubah sebuah hari besar yang tadinya kan hari peringatan Isa Al-Masih jadi hari peringatan Yesus Kristus. Yes, betul itu sekali. Boleh digambarin, Bro? Ya, itu satu hal menurut saya ya, menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen mulai benar-benar diakui secara spesifik gitu. Kita bukan sekedar cuman non ini gitu ya, tapi kita emang Kristen gitu. Makanya ketika itu diubah jadi Yesus Kristus, menurut saya itu langkah yang luar biasa ya dalam konteks toleransi ya. Bahwa kita jadi orang Kristen akhirnya nggak perlu mengencerkan iman kita sendiri demi toleransi, tapi kita bisa tegas, oke, yang saya percaya Yesus Kristus bukan Isa. Ya makanya ketika yang saya rayakan kenaikan Yesus bukan kenaikan Isa. Nah, tapi kita sebagai seorang Kristen juga gimana nih, Bro? Akhirnya kan ada juga orang yang nggak berpemahaman yang tadi, Bro. Mereka masih menggunakan kata Isa Al-Masih menurut definisi siapa nih? Nah, dari sisi Bro gimana untuk meluruskan ini? Karena kan bagi orang Kristen juga kan kadang mungkin mereka juga berargumen tentang Isa Al-Masih. Padahal tadi Bro sudah menjelaskan Isa Al-Masih dengan detail tadi. Ya pada akhirnya memang kita kalau punya idealisme tetap harus ngelihat situasi lapangan kan. Mungkin ketika kadang-kadang ya, ada mungkin beberapa yang menggunakan kata Isa, itu sekedar pakai untuk jembatan aja. Cuma terkadang saya juga harus akui kadang-kadang jadi agak kompromi gitu, seolah-olah ini jadi kayak ceritanya sama. No, ceritanya nggak sama. Menurut saya selama kita terus tegaskan bahwa ketika pun misalkan orang Kristen menyebut dengan istilah kata Isa, harus tegas bahwa yang dimaksud ceritanya bukan yang merujuk yang Isa, tapi merujuk kepada Yesus. Tapi kalau mau lebih aman ya mending dari Yesus aja lah. Toh emang Yesus para rasul juga nulisnya Yesus kok, bukan Isa atau Esau, bukan. Konteks para rasul menulis atau Bible kita menulis sehingga kita bisa Yesus itu seperti apa, Bro? Of course ya, Yesus di Alkitab ditulisnya ya Yesus. Of course ya, memang Yesus itu kan dia orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Memang kalau namanya asli itu pasti Yeshua. Tapi itu suatu praktek yang sebenarnya umum dalam sepanjang sejarah. Ketika dibawa ke bahasa lain akan ada penyesuaian. Contoh deh, di Inggris ada tahu juga cerita detektif tuh yang Sherlock Holmes. Tahu ya, itu kan terkenal banget ya. Saya punya teman di waktu kuliah, dia orang Batak. Tulisannya sama, hurufnya sama. Tapi orang Batak kan ya, biasa ya. Namanya Holmes jadi Holmes. Jadi berubah ya. Iya, bukan Holmes tapi jadi Holmes. Nah, penyusunan seperti itu tuh sering terjadi. Itu juga yang terjadi. Jadi Yeshua atau Yashu ketika dibawa ke dalam penulisan bahasa Yunani, jadi Yesus. Nah, itulah yang kemudian terbawa kalau ke bahasa Inggris jadi Jesus, ke bahasa Indonesia jadi Yesus gitu. Itu sebenarnya kayak gitu-gitu aja. Oke, ini kita akan ada play satu video. Yesus itu menurutku ya tidak pernah bawa hal yang baru. Dia cuma bilang bahwasanya yang aku ajarkan adalah yang sudah ada.
cuma aku genapi aja. Makanya mereka katakan, para ilmuwan Kristen mengatakan dulu Yesus menyebut ajaran adalah the way. The way. Asirot dalam. Yes, saya setuju 100% bahwa Yesus bilang dia nggak pernah membawa yang baru. Dalam artian apa? Membawa yang baru. Bahwa mengubah suatu kepercayaan yang totally beda. Not really. Tapi ketika Yesus bilang datang yang bawa baru, dia bilang nggak iya. Maka Yesus bilang, ini adalah darahku perjanjian yang baru yang ditumpahkan untuk mengurangi dosamu. Bahwa ada dua elemen di sana, ada kebaruannya, tapi ada kemenerusannya juga, gitu ya. Jadi Yesus nggak tiba-tiba bikin agama yang totally beda sampai, makanya gini ya, yang menarik. Kalau kita baca perjanjian baru, apalagi tulisan-tulisan Paulus, termasuk tulisan Petrus juga, semua rasul, itu penuh dengan kutipan perjanjian lama. Apalagi kalau kamu baca kitab Ibrani, nggak ngerti imamat, itu bakal susah pahamnya. Karena kenapa? Itu tuh terkait banget. Sangat intens terkait. Artinya, yang terjadi adalah perjanjian baru itu sebenarnya cuman meneruskan apa iman perjanjian lama menuju kepenuhannya. Salah seorang ahli biblika, namanya Gerhardus Voss, dia bapak biblika yang sangat saya hormati, dia bilang gini, perjanjian baru atau iman Kristen itu tuh seperti bunga. Maksudnya apa? Perjanjian lama itu bibitnya yang kemudian dia tumbuh dan mekar. Itulah Injil. Jadi benar nggak ada yang baru, tapi tetap ada kebaruannya, walaupun tidak membatalkan prinsip-prinsip utama yang diberitakan di perjanjian lama. Misalnya apa? Penebusan. Tentang bahwa ada harus yang mati untuk menyelamatkan. Itu prinsip-prinsip yang udah bertebaran di perjanjian lama. Di imamat kita ngeliat ada konsep tentang korban penebusan dosa. Itu dijelaskan. Makanya ketika di Yesaya 53, kalau bro baca, nubuat tentang Yesus, Nabi Yesaya bilang akan ada orang, dia akan menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Yesus literally memenuhi sistem yang diberitakan Musa di imamat. Jadi itu maksudnya nggak baru tuh di situ. Tapi bahwa baru dalam artian bukan lagi binatang, tapi Yesus yang dikorbankan sekarang. Ya. Jadi ada kebaruannya tanpa menegasi prinsip-prinsip yang diberitakan di perjanjian lama. Kalau emang standar acuannya harus persis seperti Yesus itu disunat di hari ke-8, yang disunat sekarang di hari ke-8 apa enggak? Belum tentu loh. Kadang-kadang ada yang udah SD kelas 5 baru disunat, ada yang SD kelas 3 baru disunat, nggak sesuai Yesus juga. Yesus nggak boleh makan unta misalkan. Nggak cuma nggak boleh makan babi, nggak boleh makan unta juga. Itu kan nggak boleh sekedar comot sini, comot sana. Maka ini prinsip yang perlu dipikirkan baik-baik gitu. Bahwa jangan gampang percaya sama jeplakan-jeplakan di internet kayak gini. Yeah. Kayak saya selalu bilang dulu gitu. Kalau ada orang yang mencoba menyangkal kekristenan dari agama lain dan kutip ayat Alkitab, udah pasti asal comot. Saya jamin 100%. Konsep ketuhanan di perjanjian lama. Itu kan mau gambarin, perjanjian lama Musa ngajarin Tuhan itu cuma satu, nggak ada tritunggal. Kata siapa? Ketika Musa, ingat kisah semak terbakar? Ketika Musa datang ke sana, tahu nggak dikisahkan? Baca Alkitab baik-baik. Dibilang Musa lagi datang, terus ngeliat ada semak terbakar. Alkitab bilang ada sosok namanya malaikat Tuhan, Malak Yahweh di situ. Sosok itu kemudian ngomong sama Musa, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada malaikat ngaku Tuhan, dan itu Musa yang ngajarin. Mereka percaya nggak? Mereka nggak mau percaya kayak gitu, cuma bilang, Yesus, langsung Ulangan 6 ayat 4 kan, Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu Esa. Bahkan kata Esanya Musa nggak sebagaimana Esa yang dipahami orang Indonesia sekarang. Kata Ekat itu dipakai ketika Musa ngajarin tentang pernikahan. Ada kesatuan antara dua pribadi. Makanya ini yang saya selalu bilang. Kalau jadi orang Kristen, kita harus hati-hati. Harus paham betul Alkitab kita. Karena yang template-template kayak gini, itu sangat mudah. Saya jamin, sangat mudah untuk terjawab kalau kita ngerti, bahkan seringkali nggak perlu terlalu dalam. Ketika misalkan bilang, contoh ya itu tadi, Musa kan ngajarin Tuhan satu. Ya kita baca aja kisah hidup Musa. Ketika Keluaran dibilang ada malaikat yang ngaku Tuhan kok. Makanya itu ya, ini mungkin jadi teguran buat kita juga orang Kristen, bahwa kita ada banyak orang yang berusaha untuk memelintir Alkitab kita, berusaha lempar tuduhan-tuduhan tanpa dasar, dan kalau kita nggak mempersiapkan diri, ya kita akan mudah terjebak. Kalau kita bilang kan Yesus juga datang ke dunia ini nggak bawa agama sebenarnya. Betul kan? Ya gini, makanya itu yang penting juga dipahami ya, bahwa Alkitab itu bukan
bukan mengajarkan tanda kutip sebuah agama dalam pengertian satu di antara sekian banyak agama. Enggak, Alkitab nggak pernah melihat dirinya seperti itu. Alkitab melihat dirinya sebagai ya emang dunia seperti ini, bahwa Tuhan yang benar cuman Allah Tritunggal, dan jalan keselamatan satu-satunya di dunia cuman Yesus, nggak ada opsi lain. Makanya itu yang perlu kita pahami juga. Memang Yesus nggak sekedar kayak, oh kamu agama Kristen ya, tapi ntar ada agama-agama lain yang sama benernya. Enggak, memang nggak kayak gitu. Makanya itu yang perlu kita pegang juga sebagai orang Kristen, supaya jangan mau jadi diencerkan juga, jadi kompromi. Iya, ini tadi Bro sempat berapa kali mention Tritunggal ya. Yes. Sebenarnya yang lebih banyak diserangkan sebenarnya Tritunggal. Of course. Nah, sebenarnya gue kemarin juga coba mendalami ya. Ada beberapa literasi yang gue baca juga, kayak salah satu, harusnya kan salah satu narasumber kita yang mau datang ke sini tuh Pak Bambang Nursena, tapi beliau berhalangan lagi. Oh iya. Ya kan dia menjelaskan gini, ini mungkin sambungin ke Bro ya. Tritunggal atau mereka menyerang Allahmu tiga, Tuhanmu tiga gitu kan. Apa yang dikatakan di Alkitab sebenarnya itu kata-kata beliau ada di Kejadian 1 ayat 1. Dia bilang, sejak awal eksistensi sudah ditulis, pasal 1 bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan, pribadi Bapa kan. Pribadi kedua di ayat kedua, pribadi Allah kedua Roh Allah, Roh Kudus kan. Roh Allah itu, dan ayat ketiga kita menemukan pribadi ketiga Logos, berfirmanlah. Allah jadi terang. Nah, boleh jelaskan, Bro? Iya, memang makanya itu ya. Jadi kalau orang yang belajar teologi, saya makanya udah puji Tuhan kasih kesempatan untuk sekolah teologi, dan saya memang udah belajar teologi sejak lama, bahkan sebelum kuliah. Kalau orang yang belajar teologi, dia akan tahu ada satu prinsip dalam proses pewahyuan Alkitab. Istilah kerennya, progressive revelation. Apa itu progressive revelation? Bahwa proses Tuhan itu mewahyukan tuh nggak tiba-tiba langsung blok semua clear gitu, tapi pelan-pelan. Ada prosesnya. Dari yang relatif kabur, pelan-pelan jadi jelas. Ketika kejadian pasal 1, itu mungkin kayak cuman ada Allah, terus ada firman, ada roh yang melayang-layang. Mungkin kayak kelihatannya kayak kurang straightforward gitu ya. Tapi memang polanya seperti itu dulu. Untuk nyiapin biar umat Tuhan nggak kaget. Jadi, berarti Tuhannya 3 tuh gimana gitu. Jadi tegaskan kesatuannya. Nah, pelan-pelan ketika berjalan, mulai Tuhan buka lebih jelas. Misalkan apa yang tadi saya bilang, Kejadian itu kan ditulis oleh Musa di Kejadian. Di Keluaran, Musa ceritain tadi sosok ada nama malaikat Tuhan yang mengaku sebagai Tuhan. Mulai agak, jadi sosok ini ada yang beda nih. Bahkan di Kejadian, saya lupa di Kejadian berapa, Abraham disebut ketemu sosok yang namanya Firman, Davar Yahweh. Ketemu sosok yang namanya Firman, dan sosok ini bisa ngomong, bisa ngobrol. Artinya sosok yang sadar, bukan sekedar ada firman kata-kata yang turun, enggak. Nah, itu hal-hal kayak gitu mulai tersebar kayak benih-benihnya. Nah, kemudian di Perjanjian Baru dinyatakan secara gamblang lah. Makanya kalau yang notice Yohanes pasal 1, itu gaya Yohanes nulis tuh pada mulanya adalah firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes lagi tanda kutip mencoba memberi penjelasan lebih lanjut tentang Kejadian 1. Itu tuh nyambung. Yohanes 1 sama Kejadian 1 tuh nyambung. Makanya gaya bahasanya tuh kayak gitu. Tanpa dia tidak dapat ada dari segala sesuatu yang ada. Itu soal penciptaan. Bahwa sang firman, dia terlibat langsung dalam penciptaan. Jadi hal-hal seperti ini, itu yang dinyatakan Alkitab secara makin jelas. Kalau kita mau taat, baca pelan-pelan, nggak cuma comot sini, comot sana. Kita akan nemu bahwa pada akhirnya kesimpulannya, sekalipun istilah Tritunggal memang nggak bisa kita temukan di Alkitab, tapi Yesus mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah, dirinya sendiri sang anak adalah Allah, Rasul Petrus mengajarkan Roh Kudus adalah Allah, bahkan kalau mau tahu, Daud juga jelasin Roh Kudus itu Allah. Dan ingat nggak ketika Yesus ngasih mandat beritakanlah Injil, diakhiri kan dengan kalimat baptislah mereka dalam nama. Yang menarik, kata nama di sana dalam perjanjian dalam bahasa Yunani itu singular loh. Padahal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, kan 3, kok 1? Nah, hal kayak gitu yang ditegaskan oleh Yesus sendiri, menunjukkan bahwa kendati ada keberagaman dalam sosok Allah, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi ketiganya itu satu dalam kesatuan yang mutlak, yang ultimat gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini yang membuat kita jadi nggak bisa menyangkal, ya emang Tuhan Yesus yang ngajarin sendiri kok, gitu. Wow, ya udah cukup jelas sih bro. Yang mungkin pertentangan itu memang banyak ya kita baca kan. Bahkan kalau misalnya di sekolah, di perkuliahan banyak dari kita juga sebagai
seorang Kristen nggak Yes. bisa menjelaskan itu dengan baik course. gitu kan. Padahal di Bible itu sudah tertulis ya. Yes. Kalau mungkin kita rajin baca Bible Yeah. dari awal, seperti tadi Bro bilang, masuk ke kitab-kitab lain, Perjanjian Baru, nubuatan-nubuatan Yes. yang digenapi sama persis gitu kan. Yeah. Itu ada korelasinya. Betul, Pak, ya. betul. Mungkin kita langsung kita ambil dari konten Bro ya. Oh. Ini yang paling banyak ditanyakan di konten Bro adalah ini nih ya. I see. Ini gue cepat baca komennya sih, gila gue bilang. Ini komennya ini benar-benar sadis. Ini kan Bro ada salah bikin satu konten yang lumayan Yes. viral. Kenapa Yesus sampai mati padahal gampang ciptakan dunia. Nah ini yang gue baca komennya gini nih. Terus buat apa Tuhan menciptakan dosa kalau endingnya dia yang turun tangan juga buat nebus? Kenapa Tuhanmu nggak menciptakan utusan atau suruhan? Tuhan itu aja pertanyaan udah ngaco dari awal. Terus kenapa Tuhan menciptakan dosa? Di mana di Alkitab ada dibilang Tuhan menciptakan dosa? Nggak ada. Nggak pernah ada dibilang kayak gitu. Ya berarti balik ke kejadian Iya. bahwa yang jatuh Yang ke dosa. diciptakan, makanya Alkitab dengan tegas bilang, kalau baca Kejadian 1, habis Tuhan bikin ini, baik. Tuhan bikin ini, baik. Terus amat sangat baik. Artinya Tuhan nggak ada ciptaan kejahatan. Ya. Manusia dalam pemberontakannya, dalam palak batunya ya, kalau bahasa zaman sekarang, jadilah dosa. Gitu loh. Jadi nggak ada urusan Tuhan sama dosa, nggak ada korelasi sebab akibatnya di situ. Gitu. Nah, cuma walaupun dengan kayak gitu, Tuhan bersedia untuk menyelesaikan masalah kita. Yang mulai kita, yang nyelesain Tuhan. Nah, tadi menarik pertanyaan awalnya memang itu pertanyaannya yang mungkin sering dilempar juga ya. Kan ngapain sampai harus mati? Iya. Kan gampang aja Tuhan bisa ciptakan alam semesta Ya, kok. dia kan punya kuasa ya. Yes. Kan selalu mereka bilang kan, wah Tuhan itu kan maha kuasa. Yeah. Dia bisa melakukan apapun, dia tinggal muter balikin kayak gitu. Yeah. Nah, kenapa dia harus sampai mati dan mau turun datang ke dunia? Kan itu Yes. mungkin yang mereka pertanyakan. Seorang yang maha kuasa, yang Yes. punya kuasa, kenapa harus menjadi sama kayak manusia kan? Karena kalau kayak gitu Tuhan jadi Tuhan yang senak jidat. Maksud saya apa? Dulu ada satu meme, lu punya duit, lu punya kuasa, tau nggak ya? Kayak gitu. Jadi maksudnya itu apa kan? Senak jidat aja, kalau lu punya duit ya suka-suka lu mau ngapain. Orang ini ketika ngomong kayak gitu, tanpa sadar mengasumsikan Tuhan juga kayak gitu. Kalau Tuhan punya maha kuasa, dia bisa seenak-enaknya aja. Ya. Ya ada dosa ya biarin aja. Itu apakah bisa kita percaya Tuhan yang kayak gitu? Hanya karena dia punya kuasa, kalau ada kesalahan, ya udahlah biarin itu aman gitu. Come on lah. Justru kita malah jengkel kan. Come on lah. Orang Indonesia semua ngerti ini. Bukankah kita paling sebel sama atasan yang membiarkan bawahannya seenak-enak jidat? Contoh deh, banyak orang kritik pemerintah sekarang kayak gitu kan? Yep. Lah, kok kamu tahu kalau di pemerintah itu salah, kok diterapkan ke Tuhan? Lebih aneh lagi gitu loh. Makanya Alkitab kita dengan tegas ngajarin, Tuhan tuh nggak bisa kayak gitu. Tuhan tuh baik dan dia, bahkan 2 Timotius 2:13 bilang, Tuhan tuh nggak bisa menyangkal dirinya. Kalau dia baik, dia Allah yang adil, nggak mungkin kesalahan tuh dibiarkan begitu aja, dilepas begitu aja. Betul. Harus ada sesuatu yang dilakukan untuk jadi ganjaran. Makanya Yesus tuh bukan sekedar apa ya? Makanya orang sering bilang Yesus menanggung dosa. Lebih tepatnya sebetulnya Yesus tuh menanggung hukuman atas dosa kita. Ya. Jadi hukumannya harusnya ke kita, sekarang dikenain ke Yesus. Itu yang dinubuatkan di Yesaya 53. Karena kesalahan-kesalahan kita dia dihukum, diberi hukuman. Nah, itu jalan di mana Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Gampangnya utang kita dia yang bayarin juga. Yep. Kayak gitu loh. Makanya dalam iman kita, dosa kita tuh ada penyelesaiannya. Semua agama lain yang ngajarin sekedar bisa diampuni, nggak jelas. Jadi, oke diampuni. Terus dosanya gimana dong? Sekedar dilupain gitu aja. Ya kalau kamu percaya Tuhan yang kayak gitu, saya nggak akan kaget. Kalau kemudian hari kamu ngelihat orang melakukan salah, kamu biarin dan kamu sekedar ampunin. Ya kita nggak bisa mengekspektasikan keadilan di dunia kalau kayak gitu caranya. Ini menarik nih, ini sesuai dengan statement Bro. Yes. Sebenarnya tinggal maafin aja, kan Tuhan maha memaafkan, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Contohnya, lu lakukan kesalahan sama bapak lu, masa bapak lu harus kesakitan sampai mati buat maafin lu? Nah mereka punya definisi yang kayak gitu. Iya. Lah, even gini deh, kalau kita mau analogikan soal sama papa ya. Misalkan, ketika saya sebutlah, ngatain, contoh ngomong kurang ajar sama papa brengsek, misalkan gitu ya. Papa saya sakit hati nggak? Iya sakit hati. Papa saya dibenarkan nggak kalau misalkan mau marah sama saya? Sangat dibenarkan. Tapi dengan dia misalkan tidak membalas kesalahan saya dan mengampuni saya, yang dia lakukan sadar nggak apa? Dia sedang menelan sakitnya sendiri. Dengan kata lain, ganjaran yang harusnya diterima kepada saya, di mana papa saya harusnya bisa marah-marah sama saya, dia telan sendiri. Jadi sakit hatinya dia tahan sendiri. Itu yang terjadi sama Yesus juga. Sejak awal Tuhan udah bilang, kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Sejak awal.
Ya intinya kalau kita baca Kejadian, di situ kan dijelaskan lah ya. Betul. Tadi Bro bilang kan pada awalnya semuanya baik gitu kan. Dia menciptakan ini semua. Betul. Nah mungkin konteks pertanyaan mereka adalah karena mungkin mereka nggak baca runutnya ya kan. Jadi asal comot tadi ya. Dan walaupun saya pikir gini ya, sebetulnya kalau kita cuma fokus sama sisi ini, bahkan secara logis pun itu masuk akal. Maksud saya apa? Misalkan nih ya, saya nampar teman saya misalkan, tas, dia marah, ya marah. Saya nampar bro, nih semua nih teman-teman kru-kru mungkin pada lebih ngamuk lagi. Sekarang saya tampar polisi di jalan misalkan, tas, masuk penjara saya mungkin. Sekarang lebih lagi, saya nampar presiden lagi pidato kenegaraan, nggak ditembak mati udah syukur saya. Iya, betul. Artinya apa? Kesalahan kita, ganjarannya tuh kayak proporsional dengan subjek yang kita lakukan salah. Tadi saya teman-teman masalahnya nggak terlalu serius, tapi kalau saya nampar presiden serius banget. Sekarang bayangkan, yang kita tampar itu mukanya pencipta alam semesta. Ganjarannya sebesar apa? Ini ajarannya, saya dapat ide ini tuh ajaran dari Bapak Gereja namanya Santo Anselmus di sekitar tahun 1000-an dia. Ya artinya kalau kita melakukan salah kepada sosok yang tidak terhingga, konsekuensi juga tidak terhingga. Betul. Artinya yang bisa bayar ya cuma dia sendiri, Tuhan sendiri yang bisa bayar. Problemnya yang salah kan bukan Tuhan, yang salah kita, manusia. Jadi yang harus bayar manusia. Dilema kita dalam dunia yang penuh dosa adalah yang bisa bayar cuma Tuhan, yang harus bayar itu manusia. That's why Yesus datang sebagai Tuhan dan manusia pada saat yang sama untuk menebus dosa kita, membayar ganjarannya. Intinya kan itulah pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, kok Tuhan jadi sama kayak manusia ya, karena pengen merasakan apa yang kita rasakan itu seperti apa. Yes, itu juga satu hal ya. Sebenarnya gini, saya selalu percaya Tuhan pun walaupun dia nggak jadi manusia pun, dia maha tahu. Of course dia pasti bisa ngerti sakit kita, bahkan ketika dia nggak turun pun. Tapi fakta bahwa Tuhan sekalipun dia nggak perlu melakukan apa-apa, dia nggak punya kewajiban sedikit pun, tapi justru dia rela turun menderita untuk menyelamatkan kita. Saya pikir itu jauh lebih mulia ya. Saya nggak terlalu bangga sama raja, saya nggak terlalu proud, nggak terlalu kagum sama raja yang sekedar duduk di tahtanya aja. Tapi kalau ada raja yang walaupun dia sama sekali nggak perlu turun tahta, tapi dia berkenan jalan ke kampung-kampung untuk ngasih makan rakyatnya, saya pikir itu justru lebih agung ya, daripada sekedar yang cuma nyuruh di atas gitu ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Tapi Tuhan kita dengan luar biasanya, dia rela, kata di Efesus, di Filipi, rela mengosongkan dirinya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Saya lebih kagum sama Tuhan yang kayak gitu sih. Ya benar juga kan, bahkan kita senang banget ketika kita melihat pejabat atau mungkin presiden kita, wakil presiden kita ketika mereka turun menyapa masyarakatnya ya kan, habis itu menyambangi, membantu masyarakatnya ya kan. Nah itu artinya juga kan, ya walaupun kita nggak bisa menyamakan dalam konteks itu ya, ya kan, ya tadi seperti Bro udah jelaskan dari awal, Tuhan konsekuensi dosa adalah maut dan dia menggantikan kita untuk menggantikan kita merasakan apa yang kita rasakan kan, mengalami apa yang kita rasakan, kita disakiti, dilukai ya, makanya ada pribadi-pribadi itu yang bisa datang ya buat kita ya. Oke, Bro, ini karena waktu kita ambil 2 lagi ya Bro ya, ambil 2 lagi ini. Dengan senang hati. Nah ini pertanyaan yang paling banyak sering ditanyakan lagi Bro. Kok nggak bisa apa-apa waktu disalib? Iya, banyak kan ibaratnya kan salib itu kan kalau dulu sebagai bentuk apa ya, buat penjahat ya Bro ya, itu menggambarkan seseorang yang melakukan kesalahan yang super luar biasa gitu disalib. Nah pertanyaan mereka kan, kenapa harus disalib, kenapa kok dia nggak bisa melakukan apa-apa saat disalib? Memang kan salib itu kan hukuman paling hina pada zaman itu. Makanya bahkan kebijakan di Kekaisaran Roma saat itu, warga negara Roma itu nggak boleh disalib. Karena sedemikian hinanya salib. Tapi Yesus kemudian disalib di situ. Nah yang menarik, ketika orang kemudian banyak komentar yang bilang, kok nggak bisa apa-apa, bukannya dia Tuhan? Itu bukannya persis yang dibilang juga ini ya, orang-orang di sekitar situ ya? Tapi yang menarik tahu nggak? Yesus tuh pernah bilang, sebelum ditangkap bahkan, dia bilang gini, kalau saya mau, itu bala tentara langit tuh turun semua datang. Bahkan ketika ngomong sama Pontius Pilatus juga bilang kayak gitu. Kalau saya mau, itu semua bala tentara malaikat, Mikael, Gabriel, emang dipikir
Itu Mikael, Gabriel, semua itu ketika ngeliat Yesus ditelanjangin gitu, dicambuk-cambuk, mereka nggak nahan-nahan begini-begini. Kita aja kadang-kadang emosi udah tangan udah gemeteran kan. Saya yakin tuh semua malaikat gitu. Tapi kita harus bedakan. Nggak bisa apa-apa sama memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu nggak bisa membedakan hal itu, kamu nggak terlalu kritis berarti otaknya. Yang Yesus lakukan bukan nggak bisa apa-apa, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena emang misinya datang ke dunia, ya emang untuk berkorban. Kalau dia kemudian mendatangkan malaikat untuk menumpas semua orang-orang yang mau nyalibkan dia itu, batal dong misinya. Jadi nggak jadi dong misinya. Ngapain Yesus melakukan sesuatu yang menggagalkan dirinya untuk melakukan misinya? Jadi kayak gitu. Yang Yesus lakukan, dia bukan nggak bisa apa-apa. Dia memutuskan untuk melakukan apa, karena emang tujuannya untuk berkorban. Kalau emang tujuannya mau menaklukkan dunia, ya dari awal aja. Yesus nggak usah datang untuk jadi manusia. Tumpas aja semuanya. Ingat kan waktu kisah Nuh? Bisa Yesus kayak gitu? Gitu. Nah, tapi pertanyaan mereka, Yesus disalib ilahi nggak tuh katanya? Yesus salib ilahi atau enggak? Jadi kalau dalam teologi Kristen, kita selalu bilang kayak gini. Dalam konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, ada satu statement bilang kayak gini. Intinya, Yesus itu, dia Allah dan manusia pada saat yang sama. Tidak tercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi. Kita fokus sama dua statement yang awal. Tidak tercampur dan tidak berubah. Ketika Yesus menjadi manusia, turun dalam dunia, sifatnya itu dia bukan menghilangkan keilahiannya, lalu menjadi manusia. Banyak dari kita ketika berpikir Yesus menjadi manusia, menafsirkannya kayak gitu. Jadi tadi Allah dibuang ilahinya, manusia diambil. Yang terjadi sebenarnya nggak kayak gitu. Yesus sang Allah, dia menambahkan kemanusiaan. Jadi sekarang dia punya dua hakikat, dia punya dua natur kalau bahasa teologi. Manusia dan ilahi pada saat yang sama. Nah, ketika disalib, itu Yesus sebagai Allah manusia. Oke, sebagai Allah manusia. Tapi of course dong, emang paku bisa kena ke hakikat ketuhanan? Kan Tuhan itu adalah roh, Allah adalah roh. Yang materi nggak bisa nembus ke roh. Jadi yang kena di kayu salib apa? Ya kemanusiaannya. Tapi karena Yesus melakukan penyaliban tersebut, makanya ini menarik ya. Mungkin kadang-kadang kita mikir, Yesus kan yang disalib cuma satu orang. Kok bisa nebus banyak orang? Harusnya hukumannya cuma setimpal untuk satu orang dong. Ya. Tapi karena Yesus di sana, pribadinya adalah sebagai Allah, pengorbanan dia yang sekali, itu dapat multiplikasi, dapat pengalian. Jadi nilainya tidak terbatas. Jadi, yang disalib, yang kena di paku, itu tubuh manusianya aja. Yang mati itu manusianya. Tapi karena dia melakukan itu sebagai sosok, yang adalah Tuhan pencipta alam semesta, nilai pengorbanannya jadi nggak terhingga. Jadi cukup untuk menebus seberapa banyak pun orang yang mau diselamatkan. Gitu. Jadi kalau dibilang dia sebagai manusia atau sebagai ilahi, sekaligus sebetulnya. Tapi yang berkorban, yang mati, yang bisa mati, cuman kemanusiaannya. Betul. Okay. Dan ada kalimat juga bro yang mereka tantang adalah Eli, Eli lama samatani itu kan. Dalam Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku kan? Nah dalam artian mereka bilang, kenapa dia harus berteriak? Kenapa dia harus memanggil? Kan dia Tuhan. Orang Yahudi itu, mereka ngapalin perjanjian lama dengan luar biasa kenceng. Jadi seringkali kalau orang mau cuman ngingetin orang, sebut aja kalimat-kalimat awalnya. Misalkan, kalau saya bilang sama bro, pada mulanya, kira-kira saya merujuk kemana? Kejadian 1 kan? Iya. Kayak cuma sebut pada mulanya gitu. Iya. Yesus yang lagi lakukan ketika di situ juga kayak gitu. Dia tuh merujuk kepada Mazmur 23. Eli, Eli lama samatani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus lagi ngutip Mazmur. Karena kenapa? Mazmur itu sebetulnya nubuatan tentang apa yang akan terjadi sama Yesus. Kalau kita baca Mazmur tersebut yang dikutip Yesus, itu menegaskan apa yang terjadi. Nubuatan. Bagaimana sang Mesias menderita, akan disiksa segala macamnya. Jadi Yesus lakukan sebenarnya bukan sedang minta tolong, tapi kalian orang Yahudi, kalian baca Alkitab kan? Tahu Mazmur dong? Ingat nggak Mazmur yang ini? Nah, ini lagi kejadian nih sekarang depan kalian. Gitu. Oke, ini 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Of course. Di sebelah, dia juga mengampuni dosa. Yes. Yang saat itu mungkin seseorang yang sangat berdosa banget, penjahat, yang tidak pantas diampuni. Nah, dalam konteks kayak gitu kan, seperti apa? Boleh jelaskan, bro? Yes, memang kan Yesus disalib bertiga ya saat itu ya, sama 2 orang sebelahnya dan 1 diampuni. Itu memang kadang jadi pertanyaan, loh, kok dia
orang yang sebegitu bejat Iya, diampuni. Dan kayak kesannya nggak adil. Ya. Istilahnya kita sebagai orang Kristen ya suka-suka aja kita Yes. dosa ngelakuin apa aja terserah Yes. kok juga diampuni karena Yes. kita percaya Yesus kan itu Betul. serangan mereka kan. Betul. Cuma kan pertanyaannya, ya kalau orang-orang yang seolah-olah mau menggambarkan Yesus jadi semena-mena atau orang Kristen semena-mena karena ada prinsip kayak gitu, ya udah silakan coba aja. Dia bilang. Yang terjadi sama si penjahat itu kan karena baru ketemu Yesus di sana, dia baru lihat Yesus dan akhirnya dia bertobat. Makanya ya orang tuh kelihatan gini, saya tuh selalu percaya ya, penghakiman atau penilaian orang tuh mencerminkan hatinya. Maksud saya apa? Kalau dia ngelihat kayak gitu, jadi dalam psikologi ada namanya proyeksi. Dalam psikologi itu ada istilah proyeksi dalam psikologi Freudian. Jadi misalkan kalau saya suka nuduh orang sombong, semua dibilang sombong, jangan-jangan sebenarnya saya yang sombong. Yap. Nah, ketika orang bilang Yesus orang Kristen jadi semena-mena karena ada kayak gitu, kayak jangan-jangan kamu deh yang mau hidupnya semena-mena. Kalau kita orang-orang yang hatinya, maksudnya kita punya hati yang bersih, hati yang murni, hati yang menginginkan yang terbaik bagi orang lain. Fakta bahwa si penjahat, walaupun seumur hidupnya begitu bejat, tapi di akhir hidupnya memutuskan bertobat, kita bersuka cita dong harusnya. Yesus bilang, si gembala itu lebih senang ketika ada satu domba yang bisa selamatkan ketimbang 99 yang nggak butuh penyelamatan. Kita orang Kristen itu dididik untuk selalu bersuka cita sama orang. Gak peduli sebejahat apapun dia, ketika dia bertobat kita harus bersyukur. Nah harusnya kita sebagai orang Kristen juga kayak gitu. Karena sekali lagi, kita pun bisa masuk ke sorga bukan karena perbuatan kita. Si penjahat itu, coba kita bayangin deh, misalkan ntar dia mati kan ya, dia mati, terus nyampe ke gerbang sorga, ketemu Gabriel misalkan. Kamu masuk sini, tahu dari mana? Iya kesini, ya tadi disuruh gitu. Oh, tapi kamu ngerti doktrin Tritunggal? Ya enggak sih gitu. Oh, pernah baca kitab Kejadian 2 ayat 13 gitu? Enggak pernah. Apa tuh gitu? Oh, tahu nubuatan yang digenapin Yesus? Ya ngerti. Terus kamu kesini kenapa? Ya karena saya disuruh yang punya tempat. Kita sebagai orang Kristen, nanti di surga kita cuma statement kita bisa itu. Kenapa? Jadi dulu ada pertanyaan. Kenapa Tuhan harus izinkan kita masuk surga? Jawaban kita cuma satu. Karena yang punya surga nyuruh saya ke sini. Itu jawaban kita. Makanya Rasul Paulus bilang, kamu tuh diselamatkan bukan karena usahamu, bukan karena effortmu, pemberian Tuhan semua. Jadi jangan ada yang membanggakan diri. Kamu pikir karena kita nggak disalib kayak si penjahat, kita lebih baik dari si penjahat? Enggak juga. Beda dosa aja. Mungkin kamu sekarang di jalan ngamuk-ngamuk itu, ngutuk-ngutukin orang, nyumpain orang. Ya sama aja, nggak ada bedanya. Di hadapan Tuhan nggak ada dosa kecil, dosa besar. Kita nggak lebih mulia dari si penjahat itu. Tapi fakta kalau dia, sosok yang sejahat itu pun, sebejat itu pun, bisa dapat pengampunan, artinya nggak ada orang yang terlalu jahat yang sampai nggak punya kesempatan untuk bertobat. Ya, makanya kan Bible banyak menulis ya, Paulus adalah orang yang pembunuh orang Kristen, pemburu orang Kristen ya kan. Dia akhirnya mengalami perjumpaan sama Yesus kan, dan hidupnya diubahkan sehingga dia banyak menulis dan mengilhami Bible ya. Amin. Dua pertanyaan terakhir ini adalah gini bro, berarti makna kematian dan kebangkitan itu secara pribadi kita maknanya itu sebagai gimana? Kalau saya melihat kematian kebangkitan Yesus adalah utama itu. Bahwa kematian kehidupan yang lama. Atma yang dulu yang kecil yang mempertanyakan makna hidup, yang tersiksa sama kesia-siaan hidup sehari-hari, itu udah mati dan bangkit atma yang dihidupi Kristus sekarang. Bahwa atma yang sekarang walaupun masih banyak gagalnya, ada jangkar, ada tongkat, ada pilar yang menyokong. Walaupun aku jatuh nggak akan sampai terantuk. Nah, dan itu saya percaya itu makna yang bisa dipakai semua orang Kristen juga tentang kematian kebangkitan Kristus. Bahwa of course hidupmu banyak masalah, banyak kegagalan, banyak kebejatan bahkan. Saya nggak peduli sebanyak apapun kau melakukan kejahatan. Tapi kalau kamu mau datang kepada Kristus, semua hidup yang lama itu bisa mati bersama Yesus disalib. Dan kamu yang baru, manusia yang baru itu bisa bangkit bersama Kristus. Jadi sekalipun kamu gagal, sekalipun kamu ngerasa, Tuhan aku nggak punya arti-arti apa-apa lagi, aku nggak ada berharga-berharganya, kalau Tuhan buang aku juga kayaknya nggak akan terlalu beda apa-apa. Yes, betul. Tapi fakta bahwa Tuhan bahkan rela ngelihat kamu yang udah nggak berarti, tapi ditambah banyak jahatnya, tapi dia mau ngangkat kamu, bangkit bersama Kristus, nah kamu bisa menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Itu sukacitanya, kematian kebangkitan Kristus. Ya, benar banget ya. Jadi kita, ya mungkin kita lagi ngalami pergumulan,
lagi ngalamin masalah Yes. atau berbagai hal gitu kan, itu bikin kita merasa kayak jauh banget dari Yes. Tuhan kan. Ya seperti tadi cerita bro, pengalaman bro secara pribadi ya bro aja yang dari yang tidak percaya Tuhan, mencari Yes. kebenaran, belajar filsafat dan lain-lain, akhirnya titik kosong di hati kita itu nggak bisa diisi Yes. oleh siapapun, hanya bisa diisi oleh Tuhan. Yes. Yes, men. Dan itu yang saya percaya ya. Apa namanya? Saya teringat satu bapak gereja namanya Agustinus. Dia pernah doa gini. Intinya dia bilang, kita tuh ada semacam situasi di hati kita yang bikin kita nggak akan pernah nyaman, nggak akan pernah tenang sampai kita ketemu jawabannya di Tuhan. Dan saya percaya hal itu. Semua manusia, Rasul Paulus bilang sebenarnya tahu kok bahwa Tuhan tuh murka sama mereka karena dosa mereka. Roma 1 ayat 18 sampai 20 ke bawah. Semua manusia tahu tanpa terkecuali. Tapi mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Orang tuh semua tahu bahwa Tuhan murka sama mereka, dosa mereka. Tapi mereka cuma nggak mau mengakui itu aja. Dan kita sebagai orang Kristen seringkali tugas kita ya, sebenarnya cuma mengerjakan apa keresahan yang udah dibuat Tuhan dalam hati orang-orang. Untuk kemudian mereka dari tadi yang menindas kebenaran, jadi mengakui kebenaran. Dan itu sebenarnya tugas seorang penginjil. Saya percaya semua orang Kristen tanpa terkecuali, itu punya tugas yang sama. Jadi saksi bagi Kristus. Beritakan Injil jadi semua orang murid. Dari Samaria sampai ke Yudea sampai ke seluruh bumi. Dan saya percaya kalau kamu mengalami perubahan itu, saya selalu kasih analogi, kalau kita tahu tempat makanan enak, pasti cerita kok kepada orang-orang lain. Cobain ya makanan sana enak banget. Dan kalau kamu merasakan bagaimana Kristus mengubah hidupmu, sebagaimana dia mengubah hidup saya selalu bilang, saya nggak ngerti kenapa, gimana caranya kamu nggak tergerak untuk beritakan Injil. Makanya saya mau ngajak teman-teman juga, bahkan yang nonton semua ini, if you truly believe in God, kalau kamu sungguh menikmati Kristus juga, come on, bangkit. Panggilan kita masih banyak jiwa yang butuh Yesus, masih banyak jiwa yang haus untuk pengampunan dari Kristus, yang mau dapat keselamatan. Dan kamu dipanggil untuk jadi saksi itu, untuk memberitakan Injil Tuhan, dan akhirnya mereka bisa bersaksi, Yesus Kristus adalah Tuhan. Mau ngingetin lagi buat kalian semuanya yang mungkin saat ini lagi punya beban masalah, kalian bingung, nggak tahu mau cerita sama siapa, kalian bisa langsung hubungi nomor-nomor di bawah ini, karena ini adalah layanan konseling CBN. Kalian bisa langsung telepon, hubungi, akan ada konselor-konselor kita 1x24 jam, mereka akan menjawab, membalas chattingan kalian, atau bahkan mengangkat setiap telepon dari kalian. Pokoknya kita mau ngingetin, kalau kalian mau curhat, mau cerita apapun, pergumulan, permasalahan yang lagi kalian hadapin, langsung aja hubungi nomor-nomor di bawah ini. Bro, sekali lagi thank you so much atas waktunya ini. Kayaknya pembahasan kita tadi makin banyak sebenarnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kita akan ngebahas tema-tema lagi yang mungkin yang lagi rame di sosial media. Ya perspektifnya melalui firman Tuhan, yang melalui Bible gitu. Jadi biar kita berdasarkan data dan fakta juga. Amen. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Thank you for today.